Perkenalkan, nama saya Intan Suharyani, NPM 19010111078 dari kelas F semester 4, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Metro Lampung. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang fikih munakohat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah fikih munakohat. Dosen pengampu Bapak Muhammad Ali. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan 7 materi, yaitu 1. Walimatul ursi. 2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. 3. Hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. 4. Nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. 5. Kedudukan harta dalam pernikahan. 6. Hukum menikahi wanita yang pernah berzina. 7. Perjanjian perkawinan. Baik, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu walimatul urs. Apa sih yang dimaksud dengan walimatul urs? Walimatul ursi atau yang lazim dikenal sebagai pesta pernikahan adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Biasanya walimatul urs dilakukan setelah akad nikah. Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam Kamus Bahasa Indonesia bermakna pertemuan. Selanjutnya yaitu hukum menggandakan walimah setelah akad pernikahan. Sedangkan menurut ulama mazhab al-Malikiyah, hukum menggandakan walimah adalah mandub. Nah, materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban seorang suami terhadap istri dalam keluarga. Adapun kewajiban suami terhadap istri, yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menggauli istri secara ma'ruf, baik, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih. Akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Akad pernikahan diikat dengan memperhatikan adanya kewajiban-kewajiban di antara keduanya. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya, berdasarkan firman-Nya. Akan tetapi, suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firman-Nya. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Pada dasarnya, kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak juga istri. Pada dasarnya, kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami. Materi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suami dalam keluarga. Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, melayani kebutuhan biologi suami, kecuali ada halangan syar'i, menjaga diri saat suami tak ada, dan tidak keluar rumah tanpa seizin suami.
Bagi seorang istri, menyenangkan suami bisa dilakukan dengan cara memasakkan makanan kesukaannya. Sedangkan bagi istri lainnya, menyenangkan suami bisa dengan berarti mengajak suami liburan dan lain sebagainya. Materi yang keempat yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Antara suami terhadap istri, yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian, kiswah, dan maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan, maka suami wajib menafkahi istrinya, baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah membimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi si istri. Karena nafkah merupakan suatu kewajiban yang diberikan suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah diucapkan ijab dan qabul. Materi kelima yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Artinya bahwa harta bawaan masing-masing suami istri tidak secara otomatis merupakan harta kesatuan bulat karena perkawinan, tetapi harta suami tetap menjadi harta hak suami dan dikuasai penuh oleh suami. Demikian pula harta bawaan istri tetap menjadi hak dan kuasai oleh istri. Materi yang keenam yaitu hukum menikahi wanita yang pernah berzina. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi orang yang berzina. Menurut mayoritas ulama, diperbolehkan menikahi orang yang berzina, baik laki-laki maupun perempuan, berdasarkan keumuman perintah untuk menikah dan menikahkan orang-orang yang berzina. Begitu juga mereka berbeda pendapat tentang diperbolehkan menikahi perempuan yang hamil karena perzinaan. Mazhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah serta Muhammad Al-Hasan memperbolehkan seorang yang berzina dan menghamili seorang wanita, maka dia diperbolehkan menikah dengannya dan menggaulinya. Tetapi jika yang menikahi wanita yang hamil karena perzinaan tersebut adalah seorang laki-laki lain, maka dalam hal ini dia hanya boleh menikahi saja dan tidak boleh menggaulinya. Ini menurut Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan. Atas dasar pendapat tersebut, maka yang lebih baik adalah jika laki-laki yang pernah berzina dengan wanita tersebut menikahinya, bukan menikah dengan seorang laki-laki lain. Materi yang ketujuh yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. Pengertian di atas menjelaskan bahwa
perjanjian perkawinan mengatur mengenai dua orang yang melakukan perjanjian perkawinan, di mana perjanjian tersebut mengenai pengaturan harta kekayaan serta akibat-akibatnya. Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh mereka yang tunduk pada hukum perdata maupun hukum Islam, dengan ketentuan dibuat dengan akta autentik dan wajib dicatat pada kantor catatan sipil maupun pada kantor pusat agama ataupun KUA untuk memenuhi ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan agar perjanjian perkawinan tersebut berlaku dengan mengikat bagi pihak ketiga. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi ataupun ucapan, kurang lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.